Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik Terima kasih. sudah hadir di pertemuan ke-14 ini. Mungkin kita banyak sudah hampir menjelang untuk pertemuan ke-16 UAS ya. Jadi kita mempelajari teori-teori periklanan. Kemarin juga kita sudah mengadakan remedial. Mungkin nanti saya akan share kemudian di pertemuan ke-15 untuk adik-adik mengecek apakah masih ada nilai yang memang masih kurang. Jadi nanti kalau misalkan nilainya masih kurang, mungkin saya adakan remedial satu kali lagi, dan setelah itu tidak ada lagi saya ambil nilai yang paling besar dari nilai remedial tersebut. Jadi ya misalkan remedialnya misalkan kita SKM-nya 75, tapi ternyata nilai remedialnya masih 60 dari mungkin yang sebelumnya mendapatkan nilai 40, saya ambil nilai yang 60 gitu. Nah, untuk teori perikanan ini mungkin pertemuan ke-14 ini sudah hampir menutup ya, jadi cara pembuatan iklan di media. Jadi memang kita namanya teori perikanan ya, jadi kita memang teoritis, tapi saya mau nanti adik-adik mencoba untuk membuat suatu video yang memang berbasis dari beberapa kita pelajari untuk suatu produk tertentu, dan nanti mungkin papernya mungkin nggak lebih ke paper tapi lebih ke presentasinya aja. Nanti mungkin uh, pembuatan YouTube-nya aja saya melihat dengan tampilan presentasi adik-adik gitu. Jadi seperti itu. Jadi nanti setelah pembuatan iklan di media, nanti kita belajar etika perikanan dan nanti mungkin remedial dan semua nilainya saya share kembali. Terus kemudian kita akan mengadakan UAS. Nah, dari UAS ini mungkin semoga semuanya mengerjakan gitu ya, karena nanti nilainya kita bisa lihat. Saya terbuka tentang nilai, nanti saya share. Mungkin ada yang memang belum mengerjakan sampai 1 minggu itu saya sudah tutup dari situ. Karena UAS cepet ya, dari Bu Mawadah cerita bahwa UAS itu saya cuma dikasih waktu 3 minggu untuk semua kelas sudah disubmit ke dalam website dari kampus gitu. Nah, dari pembuatan iklan di media ini kita mungkin akan mempelajari, diharapkan untuk materi mahasiswa mengetahui tentang pembuatan iklan di media cetak, media radio, serta media sosial. Jadi sebenarnya adik-adik gimana sih, dari yang seluruhnya kan kita emang udah ngeliat semua teori periklanan, dari teori periklanan dari zaman dahulu kala sampai teori periklanan zaman sekarang gitu. Mungkin udah pakai sosial media. Zaman dulu kita masih word of mouth, dari mulut ke mulut. Terus kemudian kita lanjut dari gedor door to door masing-masing. Terus kemudian udah sampai ke tahap cetak untuk mungkin secara koran maupun majalah gitu ya, sampai juga ke radio, sampai juga televisi, dan lanjutnya sekarang sudah masuk ke media sosial atau sosial media. Nah, kemudian untuk teori periklanan yang untuk pembuatan iklan media cetak, sebenarnya ini gambar sih, cuman saya cerita aja ya, nggak apa-apa. Nah, untuk pembuatan iklan di media cetak itu bersifat statis adik-adik. Jadi mengutamakan pesan dalam visual. Jadi sebenarnya kayak adik-adik ada yang masih suka baca majalah, baca komik, baca ya berbasis media cetak. Mungkin ada yang baca buku. Baca komik, Kak. Oke, masih ada ya baca komik, baca novel gitu ya. Nah, di komik itu kan ada gambar, kata-kata, terus ada foto dan warna. Mungkin ada yang komik hitam putih, sekarang udah ada komik yang berwarna. Nah, itu juga termasuk dari salah satu media cetak gitu ya. Tapi kalau untuk iklan, sebenarnya adik-adik coba cek, mungkin baca komik bisa lihat di belakang komiknya mungkin ada promosi tentang produk yang lain. Itu termasuk juga mungkin komik yang terbaru itu juga termasuk adalah iklan adik-adik, atau mungkin pembuatan dari penulis yang lain di dalam buku tersebut itu termasuk dalam iklan di media cetak. Nah,
dalam pengertian ini, media cetak sering dipasangkan untuk memasang iklan dan surat kabar dan majalah. Banyaknya emang surat kabar dan majalah. Jadi iklan mungkin skincare, iklan pakaian, fashion. Nah, biasanya memang sampai sekarang pun masih ada majalah apa ya namanya? Majalah mode ya. Nah, itu masih di dalam majalah. Jadi masih juga ada surat kabar. Cuman sekarang koran itu sudah sedikit, tapi banyak mereka langsung masuk ke website tertentu. Jadi mungkin udah masuk ke media digital ya. Gitu. Jadi karena memang kalau media digital kan kita cuman berbasis server, kemudian kita punya server, kita bisa posting langsung ke situ dan semua orang bisa baca, nanti ada payment dari iklan yang ada tampil di bawahnya. Nah, dalam di sini kalau ada yang pernah merasakan mungkin untuk mengeluarkan surat kabar dan majalah, adik-adik bisa cek istilahnya melihat bahwa mereka tuh ada iklan-iklan di situ. Jadi misalkan ada foto si siapa ya istilahnya model tersebut gitu ya. Model di foto terus kemudian ada tulisan bawahnya menggunakan aksesoris dari misalkan Louis Vuitton, Hermes, misalnya yang lain-lain. Di situ memang ada sebagai pengiklan gitu ya. Mungkin juga ada beberapa yang dikenal di masyarakat pun ada dulu zaman dulu ya mungkin ya. Iklan lowongan pekerjaan. Sekarang sudah berubah masih ada ke Jobstreet, LinkedIn, terus Job ID. Nah, itu udah masuk iklan lowongan pekerjaan. Sekarang udah berbasis digital. Ini dulu masih dicetak, gitu ya. Nah, ada iklan penjualan rumah, mobil bekas, tanah, handphone, dan penawaran jasa tertentu. Zaman dulu ya, adik-adik di koran. Nah, itu sistem pembayarannya itu berbaris. Jadi satu baris misalkan 35.000, terus berapa baris. Misalkan 5 baris ya dikali aja gitu. Jadi kalau kita itu sehari itu ya kita mau jual mobil kita pakainya berbaris ini. Cuman sekarang kalau jual mobil udah masuknya di OLX. Mungkin di Carousel. Nah, adik-adik bisa cek sih kita sudah mulai nih teori periklanan yang sudah berganti gitu ya. Ke rumah juga mungkin mobil mobil 1 2 3 rumah juga mungkin OLX, ada rumah.com. Nah, tanah juga masuk ke sini. Handphone juga sekarang udah bisa pakai sosial media, Tokopedia, ada second gitu ya. Terus Carousel, terus Shopee. Nah, ini udah memang sudah berubah. Jasa penawaran aja juga sekarang sudah ada jasa 1 2 3 apa ya? Atau apa gitu ya. Jadi banyak OLX juga ada penawaran jasa dan lain-lain. Nah, dari sini pun kita sudah melihat perubahan yang memang drastis dari periklanan ini. Nah, lebih dominan surat kabar dan majalah itu sebenarnya juga kita bisa lihat jadi 2 kolom di bawahnya ada fotonya, gaya editorialnya. Kalau zaman dulu masih memang suka ke dalam untuk apa ya? Istilahnya dulu masih sering menulis gitu. Jadi kalau beda dengan sekarang ya mungkin masih ada storytelling tapi lebih eh, anak-anak sekarang mungkin lebih sukanya secara video, secara untuk media cetak tersebut. Nah, karakteristik iklan media cetak, nah itu mungkin tergolong tis ya adik-adik cepat dan harga terjangkau. Langsung berapa? 5.000, 2.000 gitu ya. Terus 10.000. Sekarang udah harganya mahal gitu ya dan memang jarang yang beli. Kalau dulu ke toko buku selalu ada memang yang cetak, tapi sekarang makin sedikit gitu karena memang kita bisa membeli e-book maupun eh, jarang lah. Dan daya jangkau dan edaran surat kabar sampai ke pelosok. Nah, kalau sekarang juga internet sudah sampai pelosok ya. Perkembangan zaman kita udah beda lagi nih. Mungkin lebih kepada pendidikan. Tapi kalau adik-adik mungkin main ke nyebrang dikit, di sana masih ada yang tidak terjangkau internet. Ada Kak.
Di mana ya? Masih Kak, Di masih. di mana? Di desanya ya? Iya Kak, bagian pedesaan. Oh, oke. Jadi mungkin wilayah Ambon ya. Jadi masih ada, memang masih belum terjangkau oleh internet ya. Kita masih menggunakan media cetak. Mungkin sekarang kalau adik-adik lihat sepanjang jalan di sana banyak eh, poster-poster presiden atau pilih poster terus pamflet-pamflet presiden masih banyak ya. Banyak Iya banget. Kak. Banyak banget. Sama di sini juga kayak sampah. Banyak sekali poster-poster yang memang terbuang maupun robek gitu. Jadi mereka posting untuk pemilihan DPRD gitu ya. DPRD, presiden dan lain-lain. Jadi memang sampai ke pelosok. Sampai sekarang pun media cetak memang masih sampai ke pelosok dibanding memang internet yang masih belum mungkin belum sampai ke sana tahapnya. Nah, memang peranan jenis huruf juga memang menentukan keberhasilan iklan. Contoh nih adik-adik, saya kasih lihat. Mungkin adik-adik ada yang pernah lihat iklan poster Ada sini. Kak. Nah, ini misalkan ini saya kasih lihat menyebalkan yang ini nih. Misalkan ini rumah. Ini saya gambar rumahnya simple ya. Oke. Beli rumah, dapat mobil. Iklannya kayak gini adik-adik. Tapi ada tanda bintang kecil di atas. Dan ini nanti kecil di atas. Sesuai syarat ketentuan yang berlaku. Nah, itu secara media cetak juga, gimana ya? Ya, ini jenis huruf, ukuran, layout, menentukan keberhasilan iklan. Dapat beli rumah, dapat mobil nih. Ya, mendingan ini aja nih. Ternyata diundi gitu. Jadi sesuai sesuai syarat eh, yang berlaku. Gitu. Dan tidak dapat bertahan dan tidak satu kali habis. Kalau misalkan kita video melalui sosial media gitu ya. Nah, kita bisa ke postingnya cuma dari jam, misalkan kita milih jam 8 sampai jam 10. Ya udah, cuma terposting ini, habis itu tidak tidak terlihat lagi iklannya. Atau mungkin kalau iklan di TV cepat ya, cuman hitungan detik ya, misalkan 30 detik. Kalau kita lagi ngapain juga kita nggak ngelihat iklan tersebut. Tapi kalau media cetak memang masih terlihat sampai mungkin dengan waktu yang cukup lama. Mungkin pamflet, poster itu memang ya seperti sekarang ya banyaknya mau pemilihan presiden mereka memang pamflet poster, wah panjang semuanya tuh panjang sampai berapa? Sampai mungkin sampai pemilihan presiden berakhir bulan tanggal 14 Februari. Nah, itu mereka masih ada di situ karena memang mereka dicetak dan ditempel di sana. Gitu. Jadi kelebihannya tidak hanya satu kali langsung habis. Kemudian nah, anatomi yang dipakai untuk produksi iklan menurut Marjadikara, ini tahunnya agak lama ya. Cuman memang saya masukkan karena headline, jadi ada visual, ilustrasi, gambar. Jadi adik-adik kalau memang senang dalam media cetak suka memang menyenangi itu ya, mungkin editing secara iklan gitu kan. Di Instagram pun juga iklannya bagus gitu ya. Kita editing, kita ada headline-nya di sini. Kita mau ngapain sih? Misalkan headline-nya nama perumahannya, saya contohin perumahan aja ya. Nah, menjadi kepala badinya. Nah, kemudian visual ilustrasi gambar. Mungkin ini ilustrasi gambarnya, mungkin di sini body text-nya kecil-kecil. Biasanya memang sering produk shoot-nya juga bisa di sini nempelkan produknya atau mungkin di sini kita bisa melihat si produk apa sih. Misalkan ada kemarin saya lihat iklan iklan apa ya? Motor, ikan oli. Nah, di sini produk mobil gitu ya. Kantor saya dulu.
mobil terus gambar mobilnya di sini. Mobil apa ya? Duh, gambar saya jelek. Ya, ini mobil mungkin sport gitu ya, mobil sport keren gitu. Ada orangnya, ada artisnya di sini. Tapi di sini tulisannya mobil. Dia cuman pamer ini terus di sini ada olinya gitu dan apa menjaga misalkan oli pilihan masyarakat gitu. Jadi headline-nya ya dia jualan oli dengan di sini ada brandnya dengan gambarnya wah keren nih. Dia bisa seperti itu. Nah, untuk pembuatan iklan media cetak pun mungkin bisa jenisnya ada unsurnya yang lain, ada kupon. Jika pengiklan respon langsung, adik-adik pernah terima kupon septic tank, mungkin benerin AC, kayak gimana ya? Ini enggak? Kalau saya di rumah sering ada kayak kupon gitu. Dia ngiklannya tuh taruh kupon atau mungkin sebar pamflet gitu kecil gitu. Taruh aja gitu di, di taruh di depan pagar biasanya. Terus oh ini oh sedot tin sedot tinja gitu ya. Terus habis itu benerin AC gitu. Jadi mereka misalkan di sini nomor telepon 08 sekian sekian ini jasanya dia gitu. Ada gambar mobil sedot tinja gitu. Kalau ini gambar mungkin AC gitu, benar AC. Ya. Nah, di situ juga ada respon penting untuk si sasaran survei customernya. Mungkin customernya ibu-ibu rumah tangga yang jarang keluar rumah, naruhnya cuman di depan pagar biasanya gini. Ada kayak sangkutan eh, apa ya namanya tali yang bisa dipanjangin gitu. Nah, itu bisa ditaruh di depan pagar. Nah, kemudian ada flash atau misalkan perkataan baru diskon. Nah, misalnya flash sale gitu ya. Sale. Nah, misalkan sale 50%. Biasanya kayak misalkan sering banget kalau misalkan saya jarang untuk kalau yang nggak ada sale 50% all item. Jadi kayak gini nih. Mengundang memang cuci gudang, diskon. Nah, itu masuknya dalam customer langsung kayak, wah diskon nih. Masuk itu untuk karakteristik media cetak. Jadi kita bisa dua ya, bisa kupon. Kuponnya tuh kayak iklan respon langsung gitu. Misalkan sedot tinja gitu. Jasa, kenapa saya ini, contoh ini ya, bisa ini. Sedot tinja gitu misalkan. Sekian nomor telepon terus bisa apa aja dia. Nah, bisa juga oh iya nih butuh nih. Oke deh, taruh gitu. Ada kartu namanya gitu. Ini juga bisa kalau media cetak termasuk ya. Kalau kita jalan-jalan ngelihat harga misalkan 100.000 tiga, terus sale 50% itu termasuk media cetak adik-adik. Gitu. Jadi kita bisa langsung lihat, wah diskon. Yeah. Nah, biasanya terkadang ada iklan yang dibuat sengaja tidak lengkap. Misalkan memuat headline yang tidak jelas mengiklankan produk apa aja. Jadi kayak gini, sale 50% item, all item, cuci gudang. Tapi sebenarnya yang sale ini misalkan tanda kutip cuman sofa aja. Cuman produk tertentu. Sebenarnya enggak sale semua, tapi mereka langsung tertarik, oh oke, membeli gitu. Jadi misalkan memuat headline tersebut juga menampilkan produk dalam menciptakan iklan tersebut. Mungkin adik-adik sudah pernah banyak eh, menemukan gitu ya. Memang kalau misalkan ke mall atau ke pasar gitu. Jadi eh, untuk media cetak pun menulis headline misalkan kayak contohnya KitKat. KitKat ada break, ada KitKat. Nah, itu pernyataan. Nah, ada juga membuat
penasaran. Ternyata ada juga ya wanita yang jatuh cinta pada dasi. Maksudnya menjual, kalau ini kan KitKat ya. Kalau ini dasi tuh apa ya? Saya lupa. Nah, misalnya, mengapa sih yang menggoda? Mengapa sih gadis di Indonesia memakai pembalut suction? Gitu. Jadi, mengapa? Apa sih? Kenapa? Jadi kayak, ngapa sih? Gitu. Jadi agak menggoda. Mungkin nanti adik-adik bisa nonton iklan-iklannya ya. Ini iklan yang udah lama sih sebenarnya. Contohnya dari buku. Nah, mengejutkan. Gunakan akal sehat, pilih hahan baru. Nah, ini masuknya ke presiden sih. Mengejutkan. Gunakan akal sehat, pilihan baru. Ya, milih yang lain gitu. Jadi memang ada retorika juga. Adakah wanita yang tidak ingin cantik? Nah, ini em, kayak ikan skincare. Adakah wanita ini misalkan contohnya retorika. Mungkin nanti adik-adik bisa pelajari lagi ya. Cuman ini saya nggak menjelaskan tentang komunikasi pemasaran. Jadinya saya cuma teori saja. Kalau komunikasi mungkin kita akan belajar lebih breakdown lagi untuk retorika-retorika yang lain. Nah, misalnya contoh eh, kulit putih pakai ini aja gitu. Saya nggak mau iklan. Nah, itu bisa juga termasuk dalam tulisan headline. Nah, copy body juga menempatkan dari produk, pesan yang diharapkan. Jadi kayak misalkan contohnya ada yang udah pernah ke Dufan? Belum. Belum ya ke Dufan, Ancol? Udah lupa Kak, pas kecil. Pas kecil ya. Ya mungkin nanti eh, yang pergi ke depan dunia fantasi yang gitu-gitu lah ada lagunya. Mungkin mengajak target audiens untuk pergi ke situ. Jadi memang Copy Body mungkin ayo mungkin mau ke dunia fantasi di Ancol gitu. Jadi kan istilahnya berpikir atau mungkin target audiens memesan makan siang di McDonald. Misalkan contoh, diskon eh, jam makan siang maksi gitu ya. Maksi diskon, misalkan diskon atau hanya 10.000 dapat nasi dan makanan. Sekarang sih udah nggak ada ya, jarang. Cuman ya pinggir jalan. Kalau di McDonald paling belinya apa ya? Saya belum menemukan di McDonald, tapi kalau di KFC menemukan yang 10.000 itu ada Fanta. Fanta. Terus sekarang udah nggak 10.000 lagi. Gitu. Jadi mungkin bisa produk untuk copy badinya seperti apa. Nah, nanti mungkin pertemuan ke-15 saya contohkan untuk adik-adik nanti bisa membuat iklan secara video. Yang kemarin saya jelaskan bisa iklan profil perusahaan atau bisnis, bisa juga iklan produknya atau soft selling atau hard selling. Jadi nanti adik-adik saya akan contohkan adik-adik pengen bikin yang mana. Jadi istilahnya nanti adik-adik eh, gak usah mikirin teori lagi dulu deh. Kita bikin coba untuk prakteknya. Semoga adik-adik lengkap ya beberapa ininya untuk apa pengerjaan pembuatan praktek praktikum media untuk periklanannya gitu ya. Nah, kemudian untuk media cetak ada namanya advertorial adalah iklan ditulis dari gaya editorial. Jadi sebenarnya isi pesannya, gayanya, hasil risetnya itu tergantung dengan tulisan adik-adik masing-masing. Dan ada kekuatan kelemahan media cetak. Banyak ya sebenarnya di sini kekuatannya yang dicetak cakupan pasarnya sampai luas ya, nggak ada internet juga bisa kecapai audiensnya. Terus kelemahan surat kabar. Nah, surat kabar jangkauannya massal, tapi memang umurnya biasanya berusianya kalau surat kabar ya untuk koran itu biasanya cuma 1 hari 24 jam. Nah, besok lagi udah basi deh. Misalkan contoh kemarin Sambo ya ditangkap polisi, sekarang hilang.
ya hari ini hilang, besoknya kita nggak tahu lagi tuh kemana tuh gitu ya. Jadi itu termasuk surat kabar yang berusia cuma 24 jam saja. Nah, ada kelemahan dan kekuatannya sendiri dari masing-masing media cetak. Nah, iklan di radio sekarang. Ada yang masih mendengarkan radio? Kadang aja Kak. Nah, Nggak ada, saya Kak. nggak ada. Kalau saya mungkin kalau di eh, naik kendaraan umum, saya sering mendengarkan radio gitu ya. Mungkin sedikit sekali memang yang sedang sekarang saat ini mendengarkan radio. Cuman memang banyaknya sekelebatan, tapi sekarang masih ada radio. Mungkin kalau adik-adik coba tes, mungkin ada radio-radio dari memang wilayah-wilayah tertentu nanti bahasanya sama nih. Iya. Nah, biasanya kalau saya lagunya dari 102,4 FM, biasanya lagu-lagu Indonesia gitu. Jadi, saya dulu pernah mengisi radio sebagai mungkin eh, ya cuman iseng lah buat eh, main-main mungkin waktu itu untuk pengisi radio FM. Nah, itu juga kita termasuk untuk gimana cara kemampuan kita dalam berbicara. Nah, kalayaknya dengan jarak jauh dan memang kita abis itu kita pasang ini lagi sih musik lagi. Jadi kita bisa sekelebat saja mendengar terus oh lagu enak nih. Oke, kita cari-cari lagu yang enak untuk di radio tersebut. Mungkin juga ada sambil ngobrol cerita-cerita eh, gimana mungkin ada yang galau, ada yang apa ya. Sekarang juga masuk itu di radio itu juga perlu content writer adik-adik sebenarnya punya perlu skrip karena kita membuat skrip tertentu kita nggak asal ngomong gitu. Biasanya durasi waktu iklan di radio itu 60 detik, ada yang 30 sampai 45 detik, ada yang 5 detik langsung pendengar tahu gitu ya. Dari segi ada yang 11 sampai 45 detik ada konflik dan 45 sampai 60 berisi solusi. Biasanya cepat gitu. Misalkan kita mau iklan apa, oh iya, sobat media gitu misalkan. Sobat media di sini mungkin kita sambil eh, menunggu nih lagi hujan-hujan gitu. Gimana kita makan Indomie gitu ya. Indomie memiliki rasa baru nih, ada rasa ramen yang memang sangat berguna bagi emang sangat enak untuk menghangatkan tubuh nih gitu. Para eh, female radio gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kita bisa bikin dengan hanya 60 detik kita ada memang tahap untuk setting si eh, iklannya tersebut. Itu mungkin nanti ada script langsung iklan mungkin dari beberapa tentu gitu. Jadi ada voice over, ada announcer, ada narration, ada suara penyiar. Jadi mungkin nanti kalau ada yang tertarik, tapi sekarang udah jarang. Biasanya kita masuk lebih ke untuk sebagai host ya. Biasanya kita lebih banyak host untuk kalau adik-adik belajar ini juga sebenarnya masuk juga untuk sebagai host di live sosial media gitu. Jadi ada juga tuh untuk host banyak sekarang banget, banyak sekali untuk link sebagai hoster. Nah, terus kemudian kelemahannya sendiri ya audiensnya selektif gitu. Jadi ya cuman yang memang mendengarkan siaran kita gitu. Jadi memang nggak banyak juga yang memang biasanya media yang nggak musiman gitu. Kita terus menerus ya harus berpeluang kreatif ya mau denger ya udah kalau nggak ya sudah. Jadi biasanya bersifat mobil ya, tapi mudah dibawa. Misalnya kan mobile. Nah, juga mungkin di pedesaan yang tidak terjangkau kabar. Dulu zaman dulu untuk apa ya kita merdeka. Nah itu kan biasanya pakai radio gitu. Jadi mungkin masih ada di sana yang masih mendengarkan radio. Kelemahannya sendiri mungkin tidak mendemonstrasikan. Contohnya misalkan, ya dengan pulpen Joyko bisa menulis satu pulpen mungkin bisa menulis sebanyak 100 lembar gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa itu tidak mendemonstrasikan adik-adik tidak melihat ini pulpen, tapi kita cuma by suara ya adik-adik juga nggak tahu nih sebenarnya siapa sih yang ngomong gitu ya. Penasaran nih mbaknya kayak gimana yang ngomong atau kakaknya. Ya, jadi memang menyiarkan sekelebat sekali 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 gitu ya. Mendengar juga memang sekali-sekali aja gitu.
dan sulit untuk memperoleh bukti stasiun radio telah menyiarkan iklan suatu pesanan. Jadi memang iklan ya cuma direkam gini aja, tapi belum tentu iklan tersebut benar nggak sih kita kita iklankan gitu ya. Kalau di TV kan ada nih bisa kita rekam. Tapi kalau di radio kita rekam juga bener nggak sih nih rekamannya tuh cuman sekebat saja. Nah juga ada di media televisi. Nah media televisi lebih wow sebenarnya sekarang sama YouTube ya. YouTube lebih dari TV. Sekarang juga YouTube pun ada praproduksi. Jadi untuk copywriter, mungkin adik-adik ada yang senang untuk menjadi copywriter, silakan. Jadi untuk kira-kira data-data, kira-kira apa nih yang akan kita pertanyakan, apa yang kita akan kerjakan gitu. Mungkin dulu banyak sekali memang yang mau ada di TV gitu ya. Sekarang sudah apa ya namanya? Saya lupa. Ada perkuliahannya untuk yang di televisi, tapi banyak juga yang hilang. Berjalannya televisi juga banyak yang hilang. Mungkin mereka sekarang lebih move ke YouTube gitu. Nah, ada tahap produksi. Ya, biasanya ada syuting gitu ya. Adik-adik juga ada yang pernah syuting di sini? Ada jadi eh, kalau saya jujur pernah syuting iklan obat batuk. Cuman suruh gitu. Jadi ya lucu lah gitu. Untuk pasca produksinya juga memang ada proses editing. Nah, ini memang yang kita memang semuanya juga pernah lakukan gitu. Maupun pengambilan voice over. Misalkan udah ada gambar, kita udah edit, kira-kira ada yang kurang, kita menjadikan suara lagi, kita tambahkan. Dan kita ada cut, ada edit, itu juga sama dengan TikTok dan lain-lain sebenarnya sampai juga kita posting. Bedanya sama memang sosial media adalah badan sensor. Biasanya kalau ini ada surat tanda lulus sensor dulu kalau di televisi. Cuman kalau di YouTube lebih dari TV. Aduh, saya sering banget. Nah, itu biasanya memang 1 sampai 3 hari. Memang mereka udah mendapatkan surat tanda lulus sensor. Kalau YouTube kan langsung posting ya dengan mudah gitu dibanding memang di televisi. Sorry. Nah, ini juga ada pembuatan iklan di sosial media. Ada 6 cara untuk membangun iklan media sosial. Ada audiens, terus pesan iklannya, visual menawan. Jadi adik-adik kalau misalkan mencoba untuk periklanan ya, jadi kita bisa menetapkan audiensnya siapa, pesannya kira-kira apa, kita bikin copywriternya lah. Ini sebenarnya untuk membangun media sosial yang lebih efektif. Nah, strategi penempatan iklannya juga apa? Dan memang optimasinya kita bikin platform dan optimasi anggaran serta analisis untuk penyesuaian. Nah, dari semua itu memang kita sekarang udah mulai beranjak ke media sosial tersendiri. Oke, ada yang mau bertanya? Udah paham lah ya? Ini bisa baca. Oh, ada yang tanya mungkin jangan lupa ya untuk remedialnya. Nanti kita juga akan minggu depan kita akan ngebahas tentang nilai dan remedialnya juga. Oke, terima kasih adik-adik. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi adik-adik.